Saya mau nanya nama cerita sedikit. Di November tahun lalu, kurang lebih 1 tahun, saya merasa sampai saat ini selalu diuji dari entah bisnis saya yang gagal, dari pekerjaan, hubungan cinta maupun ekonomi dan keluarga. Dan ini saya selalu merasa selalu diuji. Nah, dan saya selalu bertanya apakah ini ujian ataukah karena dosa-dosa saya di masa lalu. Sehingga saya kadang ya di depan keluarga jujur saya tidak pernah cerita, apalagi ke mama atau saya, karena saya tulang punggung keluarga Ustaz. Jadi saya ingin di depan keluarga saya baik-baik aja tanpa ada masalah. Tetapi kadang kalau sedang sendiri atau marah sendiri itu kadang bertanya-tanya sampai kapan saya begini Ustaz. Dan gimana cara saya untuk menguatkan diri saya Ustaz. Gitu ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lora Kadam atau Bunda silakan. Oke. Alhamdulillah ya wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'd. Pertama, karena masnya laki-laki, kita punya satu kesamaan. Yang kesamaan itu sebenarnya sangat berbahaya. Sekitar tahun 2022, saya mungkin karena baru nge-boom ya social medianya. Kemudian di tahun dari 2020, sehingga selama 22 tahun itu saya itu jadi menampung banyak sekali cerita orang lain. Jadi orang-orang yang datang curhat ke saya itu jadinya kayak betul-betul mempengaruhi psikologi saya. Jadi sering getar sendiri dan sebagainya. Karena ketika orang curhat, saya itu betul-betul merasa melihat dia dari POV dia. Kayaknya ketika dia stres, saya ikutan stres. Dia sakit hati, saya juga ikutan sakit hati. Malam-malam overthinkingnya dia, itu jadi overthinkingnya saya. Dan itu bukan 1-2 orang, menampung banyak orang. Hingga akhirnya, perasaan yang kurang nyaman seperti ini, itu betul-betul membuat saya tidak mau bercerita ke orang. Makanya, kalau Mas perhatikan, di postingan saya 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu, saya gak ingat, saya sempat bahas tentang kesehatan mental pria. Caption saya agak panjang, silahkan cek di feed saya, itu bisa Mas baca. Yang fotonya ada orang ganteng itu, yang itu bisa dibaca captionnya. Itu tulisan itu muncul karena rasa sedih yang saya rasakan sekitar 2 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya datang lewat psikologi online. Saya FOMO. Waktu itu di FVP saya ada orang yang lagi curhat ke psikolog tapi online, dan saya ikut-ikutan aja. Saya jadi akhirnya ikut seminggu beberapa kali gitu, beberapa minggu lebih tepatnya. Dan ternyata penyebab semua ini muncul adalah karena saya terlalu banyak menampung, tapi gak banyak cerita ke orang. Karena saya kesannya gak mau dilihat lemah, gak mau ngerepotin orang, dan gak mau dilihat lemah. Itu ternyata aib bagi kita sebagai cowok itu mah. Aib kita cowok itu 2. Gak mau terlihat lemah dan gak mau bikin orang-orang sekitar itu merasa terlalu banyak khawatir sama kita. Makanya kita curhat itu gak masalah. Kadang-kadang perlu support system di sekitar kita, entah itu sama cowoknya, kalau punya istri. Belum ya kayaknya. Intinya selalu cari rekan untuk mencurahkan segala macam hal yang ada di dada. Jangan ditumpuk sendirian, berat, sakit banget. Sakit banget. Kalau nggak nemu, cari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah ujian bisnis, ujian karir dan sebagainya. Setiap manusia pasti akan selalu merasakannya. Gak ada di antara setiap manusia yang tidak merasakan itu. Saya minta tolong, ada teman-teman sekarang yang sebelumnya gak pernah mendapatkan musibah satupun? Gak ada yang ngangkat kan? Jadi kita semua sebenarnya sama. Sebagian bercerita, sebagian lagi tidak. Memang begitu hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan bala, ketika kita menghadapi bencana, apakah bencana itu merupakan hukuman dari Allah? Jawabannya bisa saja iya, bisa saja tidak. Bisa saja iya, karena memang sebagai bentuk hukuman. Kita mungkin selama ini terlalu banyak mendurhakai Allah, menyalahi perintah-perintahnya, dan itu mari kita jadikan sebagai muhasabah.
kita jadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kehidupan saya yang penuh dengan kesengsaraan ini muncul karena dosa yang saya punya. Tapi ketika menunjuk orang lain, jangan fokus sama dosa yang dia lakukan. Jadi kalau misal ada orang nanya, "Mas, saya stres." Dosa banyak ini. Jadi POV-nya itu beda ya, antara ke diri sendiri dan ke orang lain. Kalau ke diri sendiri, yes, mungkin musibah yang saya rasakan ini karena saya terlalu banyak mendurhakai perintah Allah. Tapi kalau ke orang, kalau ada orang yang cerita ke kamu, jangan maksiat banyak, santai. Nah, kalau bukan musibah, itu apa? Saya kira-kira punya tulisan 2019 dan saya beberapa kali bacakan ini. Kadang Allah menguji hambanya ya dengan berbagai macam ujian untuk menunjukkan bahwa secinta-cintanya manusia terhadap apa yang dicintainya, sesuatu itu akan meninggalkannya. Menguji hambanya dengan dihianati perasaannya. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa hanyalah Allah yang paling setia terhadap kita. Menguji hambanya dengan cintanya. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa Allah selalu ada untuk kita kapanpun itu. Ingatlah bahwa setiap ujian, musibah, cobaan itu tidak melulu bermakna azab. Musibah, ujian, cobaan itu tidak melulu bermakna azab. Karena terkadang ujian, cobaan, dan azab itu merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki jalan kita yang bengkok agar lurus. Karena mungkin kalau kita selalu diberikan kenikmatan, kita jadi lupa untuk bersandar kepada Allah yang maha disandarkan. Ya kan? Kita selalu diberikan kenikmatan luar biasa. Biasanya orang itu kalau diberikan banyak kenikmatan, dia akan lupa terhadap sosok yang telah memberikan dia nikmat. Makanya kita diberikan ujian, dan dengan ujian itu kita jadi banyak meminta kepada Allah, kita jadi banyak mengeluh kepada Allah. Makanya salah seorang ulama itu pernah menyebutkan, ketika aku menghadapi satu musibah, ketika aku menghadapi satu ujian, dan ujian itu tidak lepas dariku, setidaknya aku menjadikan Allah sebagai yang terdekat bagiku. Jadi ketika kita menghadapi ujian dan ujiannya gak selesai-selesai, setidaknya aku menjadikan Allah sebagai yang terdekat bagiku, sebagai wasilah untuk menghancurkan berbagai macam gundah gulana yang ada di hatiku. Dan memang kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para rasul dari dulu itu untuk mendapatkan banyak ujian. Sering-sering mas, coba baca cerita-cerita tentang orang-orang saleh, baca cerita tentang orang-orang yang selama ini menghadapi banyak cobaan. Kita kalau sering-sering mendengar cerita mereka, kita jadi banyak belajar dan bisa sedikit lebih kuat untuk menghadapi dunia yang penuh dengan berbagai macam cobaan. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, Jazakallah khair Husain. Gurunda, silakan. Untuk Mas Dika, semua orang itu punya kunci dalam setiap masalahnya. Tugas kita adalah ketika kita lagi punya masalah besar, menemukan kunci-kunci yang memungkinkan kita temukan. Karena kuncinya banyak, tapi nggak semuanya bisa kita temukan. Setiap orang menemukan dengan kunci yang berbeda. Di antara kunci untuk membuka jalan keluar itu adalah ibu. Tadi Mas Dika cerita ada ibu kan? Coba Mas Dika, mungkin udah dilakukan ya, coba datang cium tangan ibu, minta doa dari ibu, minta maaf kepada ibu. Satu, itu kunci. Kedua, guru. Saya pernah punya masalah, berat banget masalahnya. Karena saya nggak punya ibu, akhirnya saya datang kepada ibu mertua. Kemudian setelah saya minta doa dari ibu mertua, saya pulang ke Aceh, temui guru yang ngajarin saya ngaji. Kemudian saya bilang kepada beliau, saya pengen mengumrohkan Ustadz. Saya umrohkan beliau dengan istrinya. Setelah selesai beliau umroh, masalah saya itu secara sangat ajaib satu persatu Allah berikan jalan keluar yang saya sendiri nggak ngerti jalan keluarnya. Dibukakan sama Allah.
mungkin doa ibu, doa guru, bahkan di tanah suci itu tuh ajaib tuh. Ibu, ayah, ibu dan ayahnya satu paket ya. Ibu, ayah, guru, kemudian kalau punya pasangan, doa pasangan. Itu ajaib loh. Laki-laki, ketika kalian sukses di luar rumah, jangan berpikir kesuksesan itu karena kehebatan kalian. Sangat mungkin kesuksesan kalian adalah karena doa istri kalian di rumah secara diam-diam. Jadi bukan karena laki-laki hebat aja dia sukses, sehingga dia bangga diri, aku adalah suami yang hebat, aku bisa memberikan nafkah terbaik. Istri aku berikan belanja 1 bulan itu 50 juta misalnya. Amin. Bukan karena dia hebat, karena istrinya selalu mendoakan dia. Di pagi hari dia berangkat, istrinya duha. Sore hari dia pulang, malam harinya istrinya tahajud. Laki-laki kan kadang-kadang ibadahnya ya pas-pasan ya. Perempuan yang ibadahnya kenceng gitu. Sehingga perempuan membantu suaminya dengan doanya. Atau seorang istri minta doa suami, karena suami itu lisannya gak ada hijab dengan Allah. Sehingga kalau suami itu bertutur, maka ucapannya itu langsung didengar dan diijabah oleh Allah. Kalau laki-laki meminta doa istri, karena emang istri itu lebih ahli ibadah daripada suami. Kalau istri meminta doa suami, karena emang lisannya laki-laki itu gak ada hijab di hadapan Allah. Itu yang ketiga, kunci. Kalau kalian belum punya, gak apa-apa. Kan masih ada ibu, masih ada ayah, masih ada guru. Terutama guru yang ngajar ngaji. Yang keempat, salah satu kunci yang ajaib yang saya pernah dapetin keajaiban adalah berdoa di tempat terbaik, yaitu Ka'bah dan Raudhah. Kalau kalian bisa nabung sebelum kalian ke Seoul, sebelum kalian ke Singapura nonton Coldplay di sana, sebelum kalian ke Australia, ke Cappadocia, walaupun itu your dreams, it's my dream. Sebelum kalian keliling dunia, kalau kalian punya tabungan, kalian mending bela-belain ke tanah suci deh. Umroh. Pas-pasan Ustadz, gak apa-apa yang agak umroh yang hemat-hemat aja. Kan anak muda mah gak apa-apa kan pakai umroh yang gak terlalu dekat dengan masjid, banyak jalan kaki, sehingga kalau jauh hotelnya biasanya di masjidnya lebih betah. Kalau hotelnya dekat pasti bolak-balik. Kalau hotelnya dekat pasti pas mau buang air kecil ke hotel tuh. Udah ke hotel, susah baliknya. Kalau hotelnya jauh, buang air kecilnya pasti di masjid. Udah di masjid balik lagi ke dalam masjid. Jadi kayak saya ngerasain ketika hotel saya jauh, malah saya betah banget itikaf. Ketika saya hotelnya dekat, saya betah banget itikaf di kamar. Jadi kayak memang nggak apa-apa dengan kalau kemampuan umroh kalian itu yang murah, yang pesawatnya mungkin transit, yang penting bukan umroh yang dibohongin ya, travelnya benar, secara track recordnya bagus gitu. Cuman emang paket murah, nggak apa-apa. Kenapa? Kalian bela-belain ke tanah suci, kalian akan menemukan sebuah kunci yang membuka semua kebaikan hidup kalian. Kalau kalian ke negara lain, kalian hanya akan bersenang-senang. Tapi nggak membuka apapun, hanya akan bersenang-senang, rehat sebentar, having fun, pulang masalah lagi. Sedangkan kalau kalian pergi ke tanah suci, di depan Ka'bah kalian menangis, di Raudhah kalian menangis, di Multazam kalian menangis, di atas bukit Sofa kalian menangis, itu kebuka semua keajaiban yang kalian butuhkan dalam hidup. Jadi kalau kalian bisa nabung, menabunglah untuk umroh. Walaupun dengan paket yang paling murah sekalipun, itu diantara kunci-kunci yang Dika bisa coba semampunya, Allah a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih gurunya untuk jawabannya. Orang kadang